benar nggak bahwa 60% film nasional saat ini dirilis di jaringan bioskop besar berasal dari PH besar? Tahun 2025 ini ada 150 yang sudah rilis film nasional itu film yang 150 itu 99%, 99 itu adalah dari PH yang berbeda, Bapak. Dari total 150 itu. Artinya dari PT-PT dan PH-PH yang berbeda. Jadi situ tidak ada yang namanya monopoli PH besar juga, kurang lebih gitu. Untuk data sementara Enggak, itu yang yang saya maksudkan tadi saya nggak mengatakan PH besar. ya. Kan 60% dikuasai oleh PH besar. Bapak harus paham apa yang saya sampaikan gitu loh. Ini sama jawabannya aja begitu, Bapak. Mohon maaf. 150 yang rilis itu 150 judul 99 judul itu adalah PH-PH yang berbeda, tidak hanya dari PH yang besar maksudnya. Iya, boleh aja PH berbeda, tapi yang berbeda itu adalah ya PH yang besar-besar gitu loh. Tapi setuju Bapak, nanti kami mungkin kita bisa bertukar gitu ya, informasi yang Bapak miliki kalau boleh di-share ke kami. Lalu di RDP yang akan datang kami, bahkan sebelumnya kami sudah kirimkan juga data yang detail dari seluruh statistik yang kita Oke, punya. iya makanya tadi saya bilang ya, kan data yang ada di kami juga belum tentu benar. Data yang Bapak Ibu sampaikan juga kan harus divalidasi juga. Nanti dalam rapat berikut. Pertanyaan berikutnya, ya, Bu Judit sama Pak Prayono. Enggak, boleh nggak? Ada nggak? Ketua, boleh nggak? Iya, Boleh nggak sebentar sebelum ini kan pertanyaan lain ya? ya, Saya masih mau yang tadi boleh nggak ya? boleh. Sedikit aja. Pak, itu kenapa ada satu film bagus gitu? Itu satu satu bioskop itu dia tayang 3 4 layar. 3 layar misalnya gitu, kayak katakanlah Spider-Man contohnya. Kan Spider-Man nih. Jadi di bioskop yang sama itu layarnya 3 dimainkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di situ, tapi di tempat mana. Makanya kalau Bapak bilang tadi tidak pilih-pilih, ini pilih ini. Iya. Coba bisa dijelaskan nggak coba? Ini memang betul soal bisnis. Tapi kan soal bahwa tadi ada keberpihakan kalian dan mohon maaf industri filmnya terhadap film-film tertentu itu nyata dan terasa. Bapak, Coba dijawab. Siapa Bapak, yang mau jawab? Bapak Ketua, saya izin. Film saya yang sekarang lagi tayang juga ditayarkan lebih dari satu studio atau lebih dari satu layar di bioskop-bioskop yang diberikan. Jadi sebetulnya kembali lagi ke mekanisme pasar. Ketika ada penontonnya, maka dibukalah kesempatan lebih besar supaya kemudian penonton di berbagai wilayah, dan tidak semua wilayah sama ya Pak. Jadi contohnya Pak, ada film kami yang syutingnya di Bondowoso dan Banyuwangi. Ketika ditayangkan di sana, masyarakatnya sudah tahu, oh ada judul ini. Jadi ketika ditayangkan, mereka itu berbondong-bondong karena mereka pengen tahu. Jadinya di daerah saya yang dipakai syutingnya ini, seperti apa sih kelihatannya tayangnya. Nah itu terjadi Pak. Dan itu tidak Ya, hanya itu di artinya tidak fair juga Bu Linda. Ibu kan sebagai PH, ini kan mereka yang punya bioskop nih. Iya kan? Pak. Oke, lanjut ya ke pertanyaan saya kedua. Udah Pak Ketua, nanti ditanya dulu. Belum, saya tuh belum selesai sudah. Ya. Saya ingin ketegasan aja. Ini kan soal fairness, mohon maaf lah. Kalau soal uang kan kita ngerti lah bahwa ini bisnis nih film ini. Saya katakan tadi kalau kita mau tidak pakai bisnis saja, ya pakai iklan aja iklan. Ya kan, sama nanti kita bikin layar tancap tadi yang saya katakan tadi. Yang saya tanya itu soal layar tadi, saya setuju sama Ibu bahwa demand daripada penonton kan maksud Ibu ya. Semakin banyak demand, maka semakin banyak layar dibutuhkan kan itu maksudnya kan. Saya paham, tapi gara-gara semakin banyak layar yang dibutuhkan itu, kemudian dia menomorduakan, nomor 3, menomor 100 kan film lokal gitu loh maksud saya itu. Sehingga artinya kesempatan mereka untuk tampil di dalam layar-layar itu juga berkurang gitu loh maksud saya. Itu pertanyaannya Bu. mungkin izinkan saya memberikan gambaran dulu ya sebelumnya. Jadi Badan Perfilman Indonesia membawahi tidak saja 4 nih, ya, tidak membawahi hanya bioskop dan tidak hanya membawahi 3 asosiasi yang tadi produser, PH dan sebagainya. Kami juga membawahi bapak-bapak, ibu-ibu, membantu bekerja terhadap PH-PH yang baru pemula, yang memproduksi film yang gagal dan Enggak spesifik aja terhadap yang ditanyakan Pak Ketua. bahwa challenge-nya Pak, challenge-nya kita adalah bagaimana kita menggerakkan industri ini agar
semua tergerak, tetapi jangan mematikan yang sudah berjalan dengan baik, Bapak-bapak. Gitu. Ini challenge kita. Makanya tadi saya bahagia sekali bahwa kita dipanggil hari ini, terbukti dengan semangat gitu ya. Karena ini akan menjadikan kita bisa menemukan solusi bersama demi kepentingan semua yang bergerak di industri perfilman, Pak. Kita industri kita ini, mohon maaf kalau saya salah, ibaratnya tuh kita industri lain di Indonesia mungkin di tahun 70-an kondisinya. Belum tergerak keseluruhan ekosistem, bahkan komponennya belum lengkap. Sedikit yang sudah berhasil bergerak, terlepas bahwa mungkin sudah ada yang puluhan tahun, ada yang generasi kedua dan sebagainya. Ini jangan sampai juga akhirnya terdestruksi dalam upaya kita melibatkan yang memang tampaknya besar. Ya Bapak, daerah ini challenge yang besar gitu. Inilah kenapa kita memang perlu ya, mungkin bukan hanya cuma RDP Pak, kita butuh duduk konsinyernya 3-4 hari gitu untuk benar-benar mendudukkan persoalan di tempatnya gitu. Ekosistem kita Pak masih bolong-bolongnya banyak sekali. Lalu kompetensi juga bolongnya banyak sekali. Makanya dalam keanggotaan, mohon maaf Pak, seharusnya saya masukkan daftar seluruh stakeholder kami. Di situ jelas Pak. Nanti boleh diberikan datanya Bu, saya Baik. menyusul. Baik, Ini. itu. Jadi solusi, tadi kan problemnya sudah clear Pak. Kita butuh layar. Belum tentu tadi, katakanlah film A ditaruh di Plaza Senayan, akan ditonton. Jadi pemikiran naif bahwa kalau filmnya masuk ke Plaza Senayan nama Grand Indonesia misalnya, orang berpikir akan menghasilkan banyak penonton, lalu saya dapat uang. Itu juga kan mallnya sendiri punya sektor-sektor, segmentasi tersendiri gitu Pak. Jadi PR kita nih masih panjang. Asalkan bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan sepakat bahwa kita lakukan bersama dengan jangan berdampak apalagi kalau akhirnya membunuh gitu ya, sesuatu yang sudah jalan. Saya ambil contoh, mohon maaf kalau contohnya agak penyederhanaan masalah. Kita tidak pernah bisa, kita kan tidak memaksakan kemudian gitu ya. Katakanlah boleh nggak sih nyebutin nama? Ini kan boleh. Misalnya ada brand besar gitu ya, pakaian. Seorang yang memproduksi brandnya udah terkenal besar. Lalu kita bilang, ayo dong, jual juga jahitan dari yang UMKM. Sementara si UMKM itu masih perlu kita latih dulu kan Pak, cara motong baju, cara jahit baju. Nah kondisi kita sesungguhnya seperti itu. Apalagi, sebenarnya pekerjaan rumah terbesar yang menurut saya adalah akses pada pembiayaan. Teman-teman tadi PH-PH kecil itu kenapa mereka tuh fight-nya begitu keras gitu ya, mungkin sampai akhirnya bingung dengan data yang Bapak Ibu yang disampaikan. Bukan itu Bu yang ditanya. Coba Pak Jadi Ketua saya tadi ulangi tanya. dulu Bu. Ibu melebar-melebar. Kan ada satu bioskop, katakan Plaza Senayan ya Bu, dia punya layar 6. Ya. Dalam satu tayangan tertentu, 3 di antara yang 6 layar itu, kalau Plaza Senayan 8 kalau nggak salah layarnya. Jadi dia pakai 4 untuk satu film. Satu judul film aja, yang 4 layar itu. Bersamaan. Sementara ada 4 layar lagi dipakai untuk film-film lain. Karena dia satu film itu pakai 4, akhirnya kan antrian untuk yang lain kan jadi panjang Ibu. Ngerti nggak? Jadi ada film-film lain yang perlu tayang juga. Tapi karena panjang, karena dia sudah dipakai 4 layar, jadi ya layar yang mestinya dipakai untuk yang ngantri tadi jadi nggak bisa ngantri dong dia kan Bu. Jadi bisa nunggu 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setahun gitu atau gimana gitu loh. Itu pertanyaannya Ibu, bagaimana cara mengatasi itu supaya ada fairness di situ bisnisnya. Ya, jadi saya Bapak, bahwa bioskop itu memang salah satunya adalah dibuat untuk melayani masyarakat juga, customer. Dan tadi yang ditanyakan Pak pimpinan tadi, yang dianggap mengambil porsi film lain karena dimain double. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Karena kita memainkan itu sebenarnya hanya mengurangi layar film yang sedang sepi. Karena tidak semua punya 10 layar itu semua rame juga gitu kayak gitu. Dan ini berlaku baik film import maupun film nasional. Ketika kemarin film Jumbo itu rame gitu,
Pak. Mohon maaf. Ini banyak yang mau nonton tapi belum dapat tempat duduk gitu. Kenapa nggak kita layan dengan baik? Karena mereka juga sudah datang ke bioskop. Tentunya kami harus Berdasarkan demand-nya berarti. Betul. Kalau demand-nya besar, maka diberikan kesempatan yang lebih luas. Begitulah Pak. Karena Oke, memang ya paket udah bisnisnya gitu kalau aja yang sudah konkret ngomong gitu, bioskop jelas. kami Jangan itu bertele-tele adalah, gitu. Industri. Jadi kita yang mau mencari peran. Jangan menyimpang kemana-mana. Ada enggak dia PH besar, dia importer film, dia juga sekaligus pengusaha layar lebar? Mungkin Bapak menanyakan kan sudah tahu juga kalau ada ya. Barangkali begitu. Enggak, Bapak jawab aja, ada enggak? Gimana? Ada. Ada. Nah, Ya, tetapi ada Pak Menteri. Ya Bapak sebut aja yang ada itu siapa? Tadi Pak yang sebut tadi. Loh kenapa ragu? Saya lupa tadi apa yang dibilang Pak Yoyo. Ya, bentar Ketua, izin. Pak, setiap warga negara yang diundang ke DPR untuk memberikan keterangan, dia harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan apa yang ditanya oleh DPR. Bapak jangan takut sama siapapun, sebab informasi yang disampaikan dalam rapat terbuka seperti ini bisa dipertanggungjawabkan dan itu boleh diomongin apa saja di sini. Menurut Jadi saya jangan takut. baik Bapak. Justru kami dengan terbuka begitu, justru itu penyelesaiannya. Tapi kalau diam-diam di belakang segala macam, ya nggak selesai. Kita bisik-bisik aja. Ngapain Bapak datang ke sini? Itu loh. perlu saya- Disampaikan aja. Baik, Bapak perlu sampaikan. Kalau untuk pembangunan bioskop, menurut saya sekarang ini kan banyak sangat kali kemudahannya. Dari perizinan dan lain sebagainya itu cukup mudah dibanding yang seperti dulu gitu. Dan ini terbuka bagi siapapun kan bisa membangun bioskop juga gitu. Bukan itu pertanyaannya Pak. Ini Bapak ini kok ngarol ngidul kemana-mana gitu loh. Kan kita ini di sini untuk menumbuhkan ekosistem perfilman dengan baik dan fair dan sehat gitu loh. Kan? Nah, menurut Bapak, apakah mungkin kalau seseorang, dia sebagai importir, dia sebagai PH, dia pengusaha bioskop, apakah mungkin, kita ini manusia Pak, apakah dia mungkin fair? Kan? Pasti kan akan konflik interest. Dari sisi undang-undang Komisi Persaingan Usaha itu udah salah. Itu nggak bisa loh Pak. Kalau dia importir, dia yang punya exhibitionnya sebagai pengusaha bioskop, otomatis yang dia import itu akan dia prioritaskan untuk tayang di layar lebar. Kalau dia PH, dia punya exhibition melalui layar lebar, dia akan prioritaskan itu tayang di bioskop. Itu manusiawi Pak. Nah oleh karena itu harusnya ada sebuah sistem atau mekanisme atau regulasi yang tidak memungkinkan orang merangkap tiga sekaligus. Baik sebagai importir, baik sebagai PH, maupun sebagai pengusaha bioskop. Itu nggak bisa. Kecuali dia malaikat. Nah sekali lagi saya tanya, siapa itu pengusahanya? Kami kebetulan dari GBPSI ya, kan membawa banyak asosiasi juga. Enggak, yang saya tanya siapa pengusaha yang tiga-tiganya itu merangkap gitu loh. Nah, kita nggak pernah, kan dia nggak ada. Loh tadi Bapak bilang Pak Yoyo, tadi katanya udah Bukan disebutkan. tadi yang dibilang Pak Bobo, saya contohkan aja. Multivision punya platinum, dia bisa juga bikin produser juga. Kalau itu mungkin yang dituju, saya juga nggak tahu karena tadi arahnya ke situ gitu loh Pak, yang saya sampaikan. Nah kalau itu benar, Bapak tadi sudah mengatakan, tolong dicatat ya Bapak Ibu, bahwa memang ada dia sebagai importir, dia sebagai PH, dia juga sebagai pengusaha layar lebar. Berarti yang pernah terjadi itu adalah, ini adalah monopoli dan juga kartelisasi. Kartel. Ini perlu, tolong dicatat. Ya. Ini nggak benar. Nah kalau tadi Ibu Judith bilang kan 60% di PH besar nggak, itu justru yang kami dapatkan data di sini gitu loh. Bagaimana mungkin dia sebagai PH, dia sebagai importir, dia juga sebagai pengusaha bioskop? Nggak mungkin dia impor, dia tidak prioritaskan untuk tampil di layar lebar. Rugi dia. Emang Bapak mohon maaf, data yang kami miliki, yang kami dapat dari rekan-rekan GPPSI, karena BPI kan tidak punya akses, mendapatkan akses itu, saat ini film nasional kita yang sudah mencapai 60%. Jadi justru film impor sudah jauh lebih rendah dan itu sudah cukup lama. Sudah jauh ya. bukan itu pertanyaan saya Bu. Tadi kan saya udah bilang itu ke Pak Supriyatno, nanti kasihkan kami data-data yang film-film yang sudah tayang di layar lebar betul nggak 60% diproduksi oleh PH besar? Kan itu pertanyaan saya.
Nanti tolong itu berikan tertulis. Ya. Pertanyaan saya, ini kan sekarang ini kartelisasi dalam perfilman Indonesia ini. Dia sebagai importir, dia juga sebagai PH, dia juga sebagai pengusaha layar lebar. Benar nggak ini menurut Ibu? Nggak, jawab aja, benar nggak ini? Sebenarnya masalahnya kan ada Bukan, hadir loh. Ibu tanya aja, benar nggak ini? Kalau Ini Bapak, mohon maaf saya jawab tidak, aja ke Ibu, mohon maaf. Kami tidak menjudge itu benar atau salah ya, karena kami tidak posisi yang untuk menjudge itu, karena itu perlu dibuktikan dan menurut saya sih panjang juga untuk itu. Tapi silakan aja kan Bapak yang punya kewenangan kalau masalah mengatur masalah regulasi tadi. Kalau dari asosiasi kita nggak. Pak Supraitno, Bapak importir film nggak? Bukan, Hanya pengusaha bioskop? saya hanya ketua asosiasi aja. Oh, tidak pengusaha bioskop, Bukan. juga tidak importir, Bukan. juga tidak punya PH. Bukan. Oh, berarti Anda adalah hanya sebagai representasi dan diangkat menjadi Iya. pengurusnya. Siap. Bu Judit, tahu saya Bapak, Bapak, bukan. Saya belum tanya kok Ibu udah jawab, gimana sih? Ibu pengusaha bioskop, bukan, PH, bukan, importir. bukan. Jadi Ibu apa dong? Saya aktivis perfilman dan saya ingin membantu agar perfilman Indonesia tuh menjadi lebih baik. Bisa menjadi sebesar di mana industri saya pernah menjadi eksekutifnya, itu industri migas, Pak. Saya dulu di industri migas. Saya melihat bagaimana kita nih punya aset yang luar biasa sebagai modal kita untuk perfilman. Makanya saya aktif di BPI. Pak Ketua, Ibu Judit ya namanya ya. Iya. Ibu Judit. Jadi pemilu yang akan datang Ibu nyalek di PAN aja deh. Bagus nih cara-cara politik begini nih. Muter sana muter Iya, sini. yang dijawab apa, yang Iya, yang itu ditanya namanya apa, jawab dijawab apa. politis. Bapak Di sini tanya, kita jawabannya itu harus Ya. Oke, Oh. Pak Menteri, tadi kan sudah mereka jawab. Ini ada satu yang krusial nih. Dia importir, dia PH, dia ini. Pak Menteri, ini harus kita atur, Pak.